Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Nah, kedepannya kan desa diharapkan bisa menyesuaikan karena kayak tadi dibilang ada sudah yang berubah, peranata sosial di masyarakat itu sudah ada yang berubah. Nah, dalam menghadapi kalau pemerintah sekarang menyebutnya new normal begitu, upaya apa nih yang sedang didorong oleh pemerintah desa Kalapa untuk menghadapi perubahan situasi ini? Atau kemudian teman-teman dari pemuda ini sedang mau melakukan apa nih terkait dengan tatanan baru, peranata baru di masyarakat desa ini? Nah, kalau untuk langkah pemerintah desanya sebetulnya sudah mulai tadi. Misalnya salah satu tentang hanya kembali itu akses tadi. Orang sudah bisa membuat pesta nikah di kampung itu loh, Bang. Awalnya kan nggak boleh. Nah, kemarin, ya lebih kurang 1 minggu kemarin itu pemerintah desa dengan BPD itu sepakat internal desa itu membuka kembali itu walaupun memang mereka pemerintah desa dan BPD itu ada perdebatan di pemerintah kecamatan. Tapi nggak tahu model komunikasi mereka bisa meyakinkan kecamatan itu. Karena pertimbangan mereka tuh satu, kalau kita terus-terus melarang masyarakat untuk kegiatan kayak gitu, kultur yang ada di desa untuk soal sosialisasi itu akan hilang. Itu pertimbangan mereka, itu pertimbangan walaupun ada perdebatan. Nah, kalau untuk istilah-istilah new normal apa segala itu sebetulnya di desa ini nggak tahu istilah-istilah yang kayak gitu. Nah, itu langkah awal dari pemerintah desa mengambil. 1 minggu kemarin sudah dibuka akses itu. Masyarakat sudah bisa buat tadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak itu sudah, walaupun tetap pakai standar kesehatan. Nah, yang kedua persiapan desa untuk soal ekonominya itu. Kebetulan kemarin teman-teman pemuda itu berdiskusi dengan pemerintah desa soal walaupun di tempat kami potensi utamanya itu pertanian, tapi kami juga ide-ide dari teman pemuda itu ini Bang, soal hidroponik. Oh, hidroponik ini, ya. Nah, hidroponik. Nah, walaupun kita di sini juga banyak petani, tapi karena juga kita pertimbangkan pemerintah desa itu mikirnya jauh jangka panjangnya. Takutnya tuh isu-isu yang kaitan dengan pangan itu, Bang. Pangan. Nah, desa itu sudah mendiskusikan itu. Nah, kebetulan ide pemuda dengan pemerintah desa itu sama. Oke. Nah, makanya muncul tadi program hidroponik itu. Nah, walaupun desa yang ikut mencari jaringnya, tidak semua dipakai dana desa. Nah, kemarin karena program itu sudah diiyakan oleh desa langsung komunikasi dengan BRI, mungkin semacam CSR gitu loh Bang. Oke, iya. CSR gitu. Itu sementara langkah yang diambil oleh pemerintah desa. Menarik itu menyiapkan desa menjadi ketahanan pangan itu menjadi isu salah satu di desa. Ya. Nah, ide soal ketahanan pangan ini apakah diawali atau memang didorong oleh teman-teman pemuda berdasarkan situasi dan kondisi pada pandemi Covid ini untuk dijadikan satu gerakan bersama dengan pemerintah desa begitu? Idenya itu sebetulnya bukan sepenuhnya dari pemuda. Awalnya itu kami ditantang oleh pemerintah desa, Bang. Oke. Kami ditantang. Katakanlah pandemi ini berkelanjutan. Ya. Itu tantangannya. Ya. Apa yang kalian lakukan? Oke. Dari sisi pangan aja lah. Nah, disitulah mulai kita tadi punya ide itu. Karena ditantang oleh pemerintah desa. Nah, dikuatkan lagi dengan kebetulan kemarin Menteri Pertaniannya datang ke Bima untuk panen raya. Nah, pemerintah desanya tuh komunikasikan cepat walaupun nggak komunikasi langsung ke kementerian menterinya, tapi komunikasi di kabupatennya untuk program itu. Saat ini yang didorong teman-teman itu untuk ketahanan pangan itu tanaman apa? Sayuran kah atau apa begitu yang sedang diupayakan ini? Kita sayuran dengan umbi-umbian. Oke. Itu yang dipersiapkan oleh desa itu sebetulnya bukan sayur ya, yang sayuran itu pemudanya. Yang paling ini karena pertimbangan desa itu karena lahan kita juga di sini agak mulai sempit istilahnya. Terus kalau pandemi ini berkelanjutan pasti ini katanya. Nah, makanya yang didorong oleh pemerintah desa itu berbanyak umbi-umbian itu yang sifatnya umbi-umbian, walaupun sebetulnya kalau dilihat nggak tahu ya apakah bisa diistilah hidroponik atau enggak, tapi itu yang didorong oleh pemerintah desa yang jenisnya umbi-umbian. Oke, berarti program ini pemerintah desa juga mendukung begitu ya? Mendukung ya. Nah, terkait dengan keterlibatan masyarakat di luar pemuda ini bagaimana untuk isu ketahanan pangan ini? Ketahanan pangan, kalau untuk isu ketahanan pangan sebetulnya
sebetulnya masih kurang sih Bang. Walaupun ada kemarin itu dari kelompok perempuan ada. Tapi kalau dari kelompok-kelompok lain belum. Kalau sekarang kelompok-kelompok perempuan itu sudah ada karena desa juga sudah membuat jamur itu Bang, kelompok jamur itu. Jamur tiram itu. Dan itu sudah berjalan. Itu khusus kelompok-kelompok perempuan. Itu yang pengelolanya perempuan. Kaitan dengan pangan tadi. Menarik. Menurut Mas Almin ini terkait dengan bagaimana kesiapan desa terkait perubahan tatanan baru nanti dalam kehidupan sosial, mungkin dalam kehidupan ekonomi masyarakat di desa ini, seperti apa ke depannya di desa Kalapa ini? Iya, ya kalau dari saya sih, ya walaupun kultur yang, kan kita di desa itu kan hidup dengan kulturnya sendiri Bang. Nggak hidup dengan kultur yang ada di kota, mereka punya kulturnya sendiri. Nah, langkah-langkah inilah yang masih dicari oleh, kemarin kebetulan diskusi dengan kepala desanya, mereka lagi mencari formula baru untuk menghadapi tatanan hidup baru itu, bagaimana cara menangan perilaku masyarakat ini, bagaimana cara menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini, yang keadaan pandemi ini. Yang kedua, tentang penanganan soal ekonominya itu, karena kepala desa ini kan lebih banyak programnya itu memang di bidang pemberdayaan dan ekonomi. Nah, mereka sudah persiapkan semua kalau itu. Tapi kalau untuk tatanan barunya untuk hidup cara sosial itu belum masuk dari sini. Karena susahnya kita di sini itu masih kental dengan budaya tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait upaya teman-teman pemuda atau perkembangan yang ingin disampaikan, boleh juga Mas Almin gitu. Oh iya. Nah, kalau untuk sekarang tuh teman-teman pemuda sudah banyak sebetulnya langkah-langkah yang pemuda ambil untuk penanganan COVID ini. Walaupun bukan hanya sekedar penanganan, bisa soal penanganan pangan itu dipikirkan semua oleh kita. Nah, makanya kemarin kami itu langkah yang kami ambil, pertama mengumpulkan semua mahasiswa yang ada di daerah itu sendiri maupun yang kuliah di luar daerah kita kumpulkan semua, kita kelompokkan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah, itu kemarin. Nah, kebetulan di desa ini, karena juga kami mengangkat isu sesuai dengan programnya kepala desa, kebetulan ada di bidang ekonomi dan pemberdayaannya. Nah, kita kumpulkan semua teman-teman yang jurusannya itu kaitannya di situ. Ada jurusan pertanian, jurusan peternakan. Kita kumpulkan semua. Kita tanya konsepnya bagaimana. Nah, kebetulan kemarin kita sudah kumpulkan konsep yang menurut teman-teman itu sesuai dengan jurusan tadi. Dan kita serahkan ke desa. Ide-ide yang teman-teman pemuda diskusikan sesuai dengan jurusannya. Nah, sementara langkah-langkah itu yang kami ambil sekarang ya, walaupun belum dieksekusi, karena juga kami juga keterbatasan. Nah, kalau dukungan banyak, tapi keterbatasan sumber daya itu masih kurang. Karena juga tokoh-tokoh di sini, walaupun sudah anggapan mereka tuh karena tim relawan ini sudah diserahkan ke pemuda, anggapan mereka tuh biarlah pemuda yang mengerjakan semua. Iya. Kami juga agak problem di situ Bang. Ada problemnya. Walaupun kami sudah komunikasikan ke pihak pemerintah desa dan BPD, coba kami suruh mereka yang meyakinkan masyarakat, kan pemudanya. Tapi kami mengusulkan supaya pemerintah desa dan BPD itu supaya bisa meyakinkan masyarakat bahwa penanganan COVID ini sebetulnya bukan hanya tugas dari relawan pemuda itu, tapi semua bisa ikut terlibat dan semua juga bisa terjangkit gitu loh. Makanya kami mengajak semua untuk terlibat penanganan COVID. Nah, itu sih Bang. Berarti masih tetap butuh dukungan dari sektor pemerintah BPD maupun pemerintah desa dan juga masyarakat yang lebih luas begitu ya, karena untuk bekerja sendiri juga pemuda masih butuh dukungan begitu ya. Susah, karena gini Bang, di desa ini, khususnya di desa kami itu masih ada beberapa kelompok itu yang menganggap corona ini itu bagian dari rekayasa. Nah, ada beberapa kelompok yang masih meyakini itu, dan kelompok ini yang keputusan kami itu untuk meyakinkan. Makanya kami itu berkomunikasi dengan pemerintah desa dan BPD supaya ketemu dengan kelompok-kelompok ini gitu. Nah, itu sih Bang. Ya, secara umum sih sebetulnya dukung. Dukungannya besar. Secara umum sih dukungannya besar. Tapi untuk keterlibatan langsung itu masih kurang. Semangat terus kawan-kawan pemuda di Desa Kalapa ini. Iya Bang. Jadi inisiatif baru bagaimana keterlibatan pemuda dalam penanganan dan pencegahan COVID di desa, hingga mendorong ide bersama untuk
isu ketahanan pangan di desa itu jadi satu terobosan baru dari sektor pemuda begitu. Teman-teman pemuda di sini semuanya pakai sumber dayanya sendiri awalnya itu Bang. Wah. Itu awal-awalnya kami nggak meminta, khususnya anggaran itu awalnya tuh kita nggak minta di desa, kita pakai anggaran sendiri dan pakai jejaring sendiri. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang kuliah di luar daerah itu kita manfaatkan mereka. Oke. Bagaimana jejaring, misalnya soal pembagian masker misalnya, walaupun banyak bantuan dari pemerintah desa, sekarang jumlah keseluruhannya sudah sampai 5.000 masker itu sudah dibagikan. Luar biasa itu. 5.000. Sampai sekarang kita sudah mencapai 5.000 masker. Nah itu berbagai bantuan itu, terutama dari desa yang banyak karena anggarannya besar. Itu sih Bang. Baik. Menarik sekali sebenarnya Mas Almin. Mungkin lain waktu dari Desa Bicara bisa ngobrol langsung kali ya, sambil ngopi mungkin di Desa Kalapa. Menarik juga nanti. Siap. Semoga situasinya bisa kita lewati bersama, karena kita juga nggak tahu pasti kapan pandemi ini bisa kita akhiri atau COVID-19 ini bisa kita akhiri. Tetapi minimal kita sudah siap untuk situasi kedepannya begitu. Ya, salam untuk teman-teman pemuda di sana. Tetap jaga kesehatan, selalu aktif begitu ya. Iya. Wah, menarik. Thank you, terima kasih Mas Almin ya. Iya, sama-sama.